Halo semuanya, jadi kali ini kita akan membahas latihan soal materi usaha dan energi. Soalnya sebagai berikut. Sebuah benda bermassa 2 kg meluncur pada lintasan licin berbentuk seperempat lingkaran yang tingginya 45 meter. Setelah sampai di dasar lintasan seperempat lingkaran, benda melaju pada bidang datar kasar dengan gaya gesek 2 Newton. Benda berhenti di posisi C. Tentukan kecepatan benda di posisi B dan panjang lintasan kasar yang ditempuh oleh benda. Oke, jadi pada soal ini sudah disertai dengan gambar. Jadi pada soal ini ada sebuah benda yang massanya adalah 2 kg bergerak dari posisi A, ya. Dari posisi A ke posisi B yang mana itu adalah lintasan berupa seperempat lingkaran yang melengkung, ya, yang mana A ke B ini lintasannya adalah licin, berarti tidak ada gaya gesekan di sini. Nah, lalu dari B ke C itu adalah lintasannya itu berupa garis lurus, yang mana lintasannya itu kasar. Nah, sehingga benda itu akan berhenti di C. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan dua konsep, yaitu hukum kekekalan energi mekanik dan juga hubungan usaha dengan energi mekanik. Nah, jadi kita di sini sudah punya gambar soalnya, yang mana benda itu bergerak dari posisi A yang berada pada ketinggian 45 meter, ya. Lalu dari A dia akan bergerak ke B, yang mana lintasannya berupa lengkungan, bidang seperempat lingkaran. Lintasannya itu licin. Licin berarti tidak ada gaya gesek, ya, yang mana massa bendanya itu adalah 2 kg. Lalu dari B ke C dia menempuh bidang yang kasar, yang lurus, ya, sehingga benda tersebut berhenti di posisi C. Nah, jadi berhenti di C berarti kecepatan di C itu adalah 0. Nah, karena dari B ke C itu lintasannya kasar, maka akan terdapat gaya gesek, ya, 2 Newton. Jadi arah gaya geseknya itu adalah ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena bendanya itu bergerak ke kanan, ya. B ke C itu gerakannya ke kanan, maka gaya geseknya itu ke kiri. Ingat, jadi gaya gesek itu arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, jadi yang ditanyakan pertama itu adalah kecepatan benda di posisi B. Nah, itu yang ditanyakan. Lalu yang kedua yang ditanyakan itu adalah panjang lintasan bidang kasarnya. Jadi panjang lintasan bidang yang lurus ini. Nah, jadi untuk yang pertama, untuk mencari tahu berapakah kecepatan benda di posisi B, kita akan menggunakan konsep hukum kekekalan energi mekanik. Oke, bagaimana itu? Jadi, di hukum kekekalan energi mekanik kita ketahui bahwa energi mekanik benda pada satu posisi dengan posisi yang lain itu akan sama besarnya selama tidak ada gaya luar yang bekerja. Nah, jadi mengingat dari posisi A ke posisi B ini tidak ada gaya gesek yang bekerja atau bidangnya licin gitu, ya, maka hukum kekekalan energi mekanik ini akan berlaku. Jadi kita tulis saja EMA sama dengan EMB. Nah, itu. Jadi kita ketahui bahwa energi mekanik itu adalah penjumlahan antara energi kinetik dengan energi potensial. Jadi kita tinggal sesuaikan saja. Energi kinetik di A tambah energi potensial di A sama dengan energi kinetik di B ditambah energi potensial di B. Nah, lalu kita ketahui pula bahwa energi kinetik itu rumusnya adalah setengah mv kuadrat, sedangkan energi potensial rumusnya adalah mgh, ya. Jadi kita sesuaikan aja. Jadi energi kinetik di A. Nah, sebelum itu, jadi biar tidak terlalu panjang menulis persamaannya, kita ketahui bahwa benda di A ini, ya, itu dilepaskan saja. Ya, jadi dari posisi A, benda ini hanya dilepaskan sehingga dia bisa meluncur ke bawah menuju posisi B. Dengan kata lain, di posisi A ini kecepatannya itu adalah 0 karena bendanya itu cuma dilepaskan saja. Berbeda halnya jika dilempar ke bawah. Nah, maka VA-nya ini tidak akan sama dengan 0. Nah, karena VA-nya sama dengan 0, maka ini otomatis, ya, energi kinetik di A itu akan sama dengan 0, ya. Nah, kenapa demikian? Ya, karena energi kinetik itu berkaitan dengan kecepatan.
Nah, sedangkan energi potensial itu berkaitan dengan ketinggian, ya. Nah, jadi kita peroleh di sini EKA-nya itu adalah 0 ditambah MGHA. Nah, sama dengan, jadi ketika benda ini dilepaskan dari posisi A menuju posisi B, karena dia gerakannya ke bawah, tidak ada gaya gesek, maka semakin ke bawah kecepatannya akan bertambah, kayak gitu ya. Nah, maka di B ini dia akan memiliki energi kinetik yang nilainya adalah setengah mvb kuadrat. Ditambah, energi potensial di B apakah bernilai atau tidak? Nah, karena di B ini posisinya sudah di bawah gitu ya, di dasar ya, maka ketinggian di B ini kan otomatis adalah 0. Ya, dengan kata lain, energi potensial di B juga adalah 0. Kenapa 0? Karena energi potensial itu bergantung dengan ketinggian. Ya, kalau hanya 0 berarti energi potensialnya juga 0 seperti itu. Jadi kita langsung aja tulis di sini 0. Nah, sehingga kita hanya menyisakan di ruas kiri itu hanya ada MGHA dan di ruas kanan itu hanya ada setengah mvb kuadrat. Nah, berhubung di ruas kiri dan di ruas kanan itu mengandung M gitu ya, massa, berarti kita bisa sederhanakan. Nah, kita bagi kedua ruas dengan massa, dengan M. Nah, sehingga kita bisa coret. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita tuliskan saja. Di sini tersisa GHA. G-nya itu adalah 10, HA-nya itu adalah 45. Di ruas kanan setengah VB kuadrat. Nah, kita tulis di sini 450 sama dengan setengah VB kuadrat. Nah, kita tulis di sebelah kanannya ya. Jadi ini akan menjadi 450 dikali 2 sama dengan VB kuadrat. Ya, kenapa dikali 2 ya? Karena setengahnya ini. Ya, VB kuadrat sama dengan 450 dibagi setengah. Atau dengan kata lain 450 ini dikali 2. Nah, sehingga kita akan peroleh nilainya 900 sama dengan VB kuadrat. Nah, dengan kata lain berarti VB-nya ini adalah sama dengan akar 900. Berapakah akar 900? Itu adalah 30 meter per sekon. Nah, itulah nilai kecepatan di posisi B ya. Jadi di B ini kecepatannya adalah 30 meter per sekon. Nah, lalu berikutnya kita akan mencari berapakah panjang lintasan pada bidang kasar yang lurus ini. Ya, dengan menggunakan konsep usaha hubungannya dengan energi kinetik. Gimana sih itu? Usaha hubungannya dengan energi kinetik? Kita ketahui bahwa usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik, ya. Nah, selain itu kita ketahui bahwa usaha itu adalah total gaya yang bekerja dikali dengan perpindahannya. Nah, lalu di sini kita tuliskan setengah M V akhir ya. Jadi karena kita meninjau dari posisi B ke posisi C, jadi kan kecepatan akhir dikuadratkan, jadi VC kuadrat dikurang VB kuadrat. Nah, gitu ya. Ingat, perubahan energi kinetik berarti energi kinetik akhir kurang energi kinetik awal. Akhirnya itu adalah di sini, ya. Jadi VC kuadrat dikurang VB kuadrat yang di sini. Nah, total gaya yang bekerja di sini ada gaya apa saja pada bidang horizontal? Pada bidang horizontal, gaya yang bekerja itu hanya gaya gesek saja. Ya, yang arahnya ke kiri. Ingat, ke kiri berarti berlawanan dengan arah gerak benda. Berarti kita tulis di sini negatif Fg dikali S. Nah, seperti itu. Kali setengah M VC kuadrat dikurang VB kuadrat. Nah, kenapa negatif sekali lagi ya? Karena bendanya ini bergerak ke kanan sedangkan gayanya itu bekerja ke kiri. Jadi berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, kita tulis negatif 2 dikali S. S-nya ini kita cari tahu. Setengah dikali M. M-nya itu adalah 2 kg. VC-nya adalah 0 karena terakhir itu bendanya diam di posisi C ya. VB-nya itu adalah 30 kuadrat. Nah, ini kita tuliskan min 2S sama dengan, nah ini setengah kali 2, ini bisa kita sederhanakan ya. Nah, ini. Lalu 0 kuadrat dikurang 30 kuadrat. 30 kuadrat ini kan 900 ya. Berarti 0 kurang 900 itu adalah negatif 900. Sehingga
S-nya itu adalah 900 per negatif 900 per negatif 2. Nah, yang mana kita peroleh S sama dengan 450 meter. Nah, jadi kita sudah peroleh bahwa panjang lintasan yang mampu ditempuh oleh benda pada bidang datar yang kasar itu adalah sejauh 450 meter. Nah, jadi seperti itu. Nah, berikutnya kita akan bahas soal yang kedua. Sebuah balok bermasa 1 kg bergerak mendaki bidang miring yang licin, kemudian memasuki bidang datar yang kasar. Panjang bidang miring 1 meter dan sudut miringnya 30 derajat. Saat bergerak di bidang datar, balok mengalami gaya gesek sebesar 2 Newton. Dari kaki bidang miring, balok mendaki dengan kecepatan awal 4 meter per sekon. Jarak tempuh balok di bidang datar sampai berhenti adalah titik-titik meter. Nah, jadi kita mendapatkan soal yang hampir mirip ya dengan soal yang sebelumnya. Jadi skema soalnya pun sama. Jadi benda tersebut melalui bidang yang licin terlebih dahulu, lalu memasuki bidang yang kasar. Nah, bedanya di sini adalah benda tersebut mendaki pada bidang miring. Ya. Nah, dengan sudut elevasi sebesar 30 derajat. Nah, mari kita bahas. Jadi, pada soal ini kita bisa menggunakan konsep yang sama seperti soal sebelumnya, yaitu hukum kekekalan energi mekanik dan juga hubungan usaha dengan energi kinetik. Nah, jadi untuk soal ini kita bisa menggunakan dua konsep yang sama seperti soal sebelumnya, yaitu hukum kekekalan energi mekanik dan juga hubungan usaha dengan energi kinetik. Nah, jadi pada hukum kekekalan energi mekanik kan kita ketahui bahwa energi mekanik di A itu akan sama dengan energi mekanik di B. Nah, yaitu energi kinetik A ditambah energi potensial A sama dengan energi kinetik B ditambah energi potensial B. Nah, sebelum kita masuk ke rumusnya, coba kita perhatikan terlebih dahulu. Untuk energi kinetik A di posisi A, karena benda tersebut memiliki kecepatan awal sebesar 4 meter per sekon, nah tentu saja di A itu memiliki energi kinetik ya. Jadi kita lanjutkan menulis setengah mva kuadrat. Nah, lalu bagaimana dengan energi potensialnya? Karena benda ini berada di dasar gitu ya, jadi kita bisa tuliskan HA sama dengan 0. Nah, otomatis energi potensialnya juga 0 ya. Nah, lalu di posisi B, karena benda ini mendaki ke atas, nah semakin ke atas akan semakin lambat, tapi tidak 0 ya, karena setelah di posisi B, benda ini masih bergerak. Nah, di posisi C baru bendanya itu diam atau VC sama dengan 0. Jadi di B itu masih punya kecepatan dia. Jadi kita tulis setengah mvb kuadrat ditambah, nah di B ini memiliki ketinggian ya, namun ketinggiannya belum diketahui ya, jadi kita harus cari tahu dulu berapa ketinggian bidang miring ini. Nah, gimana caranya? Di sini sudah tersedia sudut elevasi 30 derajat, lalu di sini panjang lintasan bidang miringnya diketahui 1 meter. Nah, jadi gimana cara mencari ketinggiannya? Kita gunakan konsep segitiga siku-siku ya. Nah, konsep trigonometri. Ini H, ini adalah L sama dengan 1 meter. Nah, jadi pada konsep trigonometri kita ketahui bahwa sinus theta itu sama dengan, nah, sin theta ini, sin suatu sudut itu sama dengan sisi bagian depan. Nah, depan sudutnya itu adalah H ini. Nah, sisi bagian depan H per sisi miring. Nah, sisi miringnya pada segitiga siku-siku ini adalah L ya. Nah, itu. Sekali lagi, pada konsep trigonometri, nilai sinus itu sama dengan, sin theta sama dengan sisi depan sudut. Nah, sisi depan sudutnya itu adalah H bagi sisi miringnya, sisi miring dari segitiga siku-siku tersebut, yaitu L. Jadi, sin theta itu sama dengan H per L. Nah, lalu kalau cos-nya, ya, cos theta itu adalah, kalau tadi kan sin itu adalah sisi depannya gitu ya.
sisi depan per sisi miring. Kalau cos itu adalah sisi samping dari sudut itu, jadi ini adalah sudutnya, sisi sampingnya itu adalah X-nya ini. Jadi sisi samping dibagi sisi miring. Nah, jadi kalau sin tetanya itu adalah H per L, kalau cos tetanya itu adalah X per L. Nah, jadi kita gunakan yang sinus ini saja. Nah, oke. Lalu kita tuliskan sin 30. Nah, kenapa 30? Ya karena sudutnya 30 derajat. Sama dengan H. H itu kita cari tahu dibagi L. L-nya itu diketahui 1 meter, ya. Nah, sehingga 1 dikali sin 30 derajat sama dengan H. 1 dikali sin 30 ini kita bisa lihat pada tabel trigonometri. Nah, nanti kalian bisa lihat juga di Google, ya. Jadi cara bacanya itu seperti ini. Ini 30 derajat, lalu ini sinnya, ya. Jadi sin 30 derajat berarti yang ini kenanya. Nah, setengah, ya. Jadi nilai dari sin 30 derajat itu adalah setengah. Oke. Jadi kita tuliskan di sini 1 dikali setengah sama dengan H. Oke, jadi ketinggian dari bidang miring itu adalah setengah meter, ya, 1/2 meter. Nah, kita akan bawa ke persamaan energi potensial ini. Jadi kita tulis dulu MGHB. Nah, lalu kita sederhanakan terlebih dahulu masanya, karena di masing-masing ruas itu ada M, ya. Oke, kita bagi semua ruas dengan M, ya. Lalu kita tuliskan angka-angka yang sudah tersedia. VA-nya itu adalah 4, jadi 4 kuadrat sama dengan setengah. VB-nya ini kita cari tahu dulu. Tambah GH, jadi G-nya itu adalah 10. HB-nya itu adalah setengah. Nah, jadi langkah pertama ini yang kita tuliskan ini, yang kita cari tahu ini adalah untuk mengetahui berapa kecepatan di B ini. Ya, karena mirip dengan soal tadi yang ditanyakan itu adalah jarak bidang datarnya yang kasar ini, nilai S-nya ini berapa gitu. Jadi kita harus cari tahu dulu berapa kecepatan benda di posisi B. Nah, kita hitung ini dulu. Jadi setengah kali 4 kuadrat adalah setengah dikali 16 sama dengan setengah PB kuadrat tambah 5, ya. 10 kali setengah itu 5. Oke, ini kita kalikan, dapat 8 sama dengan setengah VB kuadrat ditambah 5. Nah, kita kalkulasikan. Jadi 8 kurang 5 sama dengan setengah VB kuadrat. Lalu 3 sama dengan setengah VB kuadrat. Nah, sehingga kita peroleh, ya. Nah, jadi kan nyambung ke samping kanan. Jadi saya tuliskan di sebelah kanannya saja. Nah, jadi saya tuliskan di sebelah kanannya saja. 3 sama dengan setengah VB kuadrat. Nah, VB kuadrat nilainya adalah 3 dibagi setengah, ya. 3 dibagi setengah itu nilainya adalah 6. Nah, kita bisa keep ini dulu, ya. Atau kalau mau dicari nilai VB-nya, VB sama dengan akar dari 6 meter per sekon. Nah, jadi untuk mencari nilai akar 6 ini kita bisa gunakan manual atau menggunakan kalkulator, ya. Atau kalau didiamkan dalam VB kuadrat juga nggak masalah, ya. Karena nanti kita akan menggunakannya dalam bentuk kuadrat, ya. Oke, kita lanjutkan ke hubungan usaha dan energi kinetik. Ini kita keep dulu. Jadi W sama dengan delta EK. Oke, jadi kita lihat pada lintasan B ke C. Jadi B ke C itu lintasannya kasar, gaya yang bekerja pada bidang horizontal itu hanya gaya gesek saja, yang arahnya ke kiri. Berarti kita tulis di sini min FG kali S sama dengan setengah M VC kuadrat dikurang VB kuadrat. Oke, sekali lagi kenapa ini negatif?
karena bendanya ini bergerak ke kanan, tapi gaya geseknya bekerja ke kiri. Jadi negatif itu artinya berlawanan dengan arah gerak ya. Jadi ini min 2 dikali S, min 2 nya itu adalah ini, gaya gesek, setengah dikali massa, massanya itu adalah 1 kg ya. VC nya itu adalah 0, nah, kecepatan akhir, kurang, nah VB kuadrat ini. VB kuadrat kita bisa langsung masukkan nilainya 6 ya. Oke, jadi ini min 2S sama dengan setengah kali min 6. Oke, nah lalu kita peroleh min 2S sama dengan min 3. Jadi setengah dikali negatif 6 adalah negatif 3 ya. Jadi S nya itu kita peroleh negatif 3 per negatif 2. Nah, sehingga hasilnya adalah S sama dengan 1,5 meter. Nah, seperti itu. Jadi kita peroleh bahwa panjang lintasan pada bidang kasar itu adalah 1,5 meter. Nah, jadi sekian video pembahasan latihan soal mengenai usaha dan energi. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.